Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Mukhalisati Nur Adila dengan NIM 221200349 akan menjelaskan tentang pendidikan multikultural tentang mengenal ragam budaya di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah terdapat 29 kabupaten dan 6 kota yang meliputi Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Boyolali, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Jepara, Karanganyar, Kebumen, Kendal, Klaten, Kudus, Magelang, Pati, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Semarang, Sragen, Sukoharjo, Tegal, Temanggung, Wonosobo, dan Wonogiri. Untuk mayoritas penduduk di Jawa Tengah adalah bersuku Jawa. Untuk suku minoritasnya yaitu suku Tionghoa. Untuk jumlah penduduk di Jawa Tengah pada tahun 2024 itu sekitar 37,89 juta jiwa. Sekarang kita masuk ke filosofi masyarakat Jawa Tengah. Yang pertama ada ojo rumangsa bisa nanging bisa rumangsa. Ungkapan ini itu mengajarkan kita arti tentang kerendahan hati dan kepekaan terhadap lingkungan maupun orang lain. Seseorang sing rumangsa bisa iku biasanya merasa dirinya sudah paling benar, paling hebat, terus dia nggak mau belajar dan cenderung sombong. Sedangkan orang yang bisa rumangsa itu orang yang tahu batas dirinya, tahu posisi, tahu kapan harus bertindak, dan bisa merasakan kondisi atau perasaan orang lain. Untuk filosofi yang kedua yakni migunani tumraping liyan, bermanfaat bagi orang lain. Ungkapan ini itu mengajarkan nilai kebermanfaatan hidup, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain, bukan hanya hidup untuk dirinya sendiri. Dalam masyarakat Jawa, hidup yang berharga bukan diukur dari kekayaan, pangkat, atau kepintaran, melainkan dari seberapa besar manfaat yang bisa ia berikan kepada sesama. Selanjutnya itu ada ngampung ing laku, yaitu yang berarti menjalani hidup dengan tenang, sadar, penuh kesabaran, dan tidak terburu-buru. Ini tuh mengajak kita untuk menghargai proses, bukan hanya pada hasil ya. Kemudian hidup secukupnya, tidak berambisi secara berlebihan. Kemudian perintah untuk sabar dan telaten dalam menghadapi tantangan hidup, serta tidak memaksakan kehendak. Kita masuk ke rumah adat di Jawa Tengah. Untuk rumah adat di Jawa Tengah itu yakni adalah joglo. Bagian-bagian rumah joglo yang pertama itu ada pendopo. Nah, pendopo itu adalah tempat yang biasanya dipakai untuk menerima tamu dan biasanya itu terletak di bagian depan. Selanjutnya ada omah jero. Nah, sesuai dengan namanya ya, omah jero berarti dia berada di bagian dalam. Nah, biasanya omah jero ini dipakai untuk berkumpul dan bercengkerama dengan anggota keluarga. Kemudian yang ketiga ada peringgitan. Nah, peringgitan itu tempat di tengah rumah itu biasanya digunakan untuk menerima tamu. Kemudian ada sentong. Sentong itu adalah kamar tidur. Nah, sentong sendiri itu dibagi menjadi 3. Ada sentong kiwa, tengen, dan tengah. Kemudian ada padepokan. Padepokan itu adalah tempat untuk melaksanakan ibadah. Filosofi rumah joglo kan memiliki atap yang menyerupai 2 gunung. Itu melambangkan kesakralan dan kedekatan dengan Tuhan. Kemudian untuk tiang utama atau soko guru itu melambangkan kekuatan dari 4 penjuru arah mata angin. Kemudian untuk pendoponya sendiri itu kan pendoponya luas ya, kemudian terbuka, itu menggambarkan keramahan dan sifat terbuka masyarakat Jawa. Masuk ke tradisi dan upacara adat Jawa Tengah. Untuk tradisi dan upacara adat di Jawa Tengah itu ada banyak. Di sini saya mengambil 5 saja. Yang pertama ada upacara wetonan.
Upacara wetonan itu adalah upacara untuk memperingati hari kelahiran seseorang berdasarkan dengan kalender Jawa. Kemudian yang kedua ada upacara tingkepan, itu adalah upacara untuk memperingati kehamilan 7 bulanan seorang yang baru hamil. Kemudian ada upacara tedak sinten, yaitu upacara yang dilakukan ketika seorang bayi itu mulai belajar berjalan di tanah. Kemudian ada nyadran. Nyadran itu adalah upacara yang biasanya dilakukan oleh masyarakat Jawa menjelang bulan puasa untuk mendoakan arwah leluhurnya. Itu biasanya dilakukan di bulan Rojab sama Sya'ban. Selanjutnya ada padusan. Padusan itu adalah tradisi mandi suci yang dilakukan oleh masyarakat Jawa menjelang bulan suci Ramadan. Kita masuk ke makanan khas Jawa Tengah. Yang pertama ada rondo royal. Rondo royal itu sering kita sebut dengan tape goreng. Kemudian ada mangot dasmanyong. Itu adalah dasmanyong dengan kuah santan yang asin, gurih, pedas gitu. Itu berasal dari daerah Pati, Jawa Tengah. Selanjutnya ada nasi gandul Pati. Itu adalah nasi dengan kuah santan. Kemudian ada biasanya disajikan dengan nasi ataupun dengan ada yang menggunakan lontong. Kemudian ada sego megono. Sego megono itu berasal dari Wonosobo dan Pekalongan. Kemudian ada selat Solo, itu juga daging dari daerah Solo. Selanjutnya ada lontong tuyuhan, itu berasal dari daerah Rembang, Jawa Tengah, yaitu hampir seperti lontong opor gitu. Kemudian ada buntil, dan yang terakhir ada lumpia. Dan masih ada banyak lagi ya. Nanti silahkan komen di kolom komentar makanan khas Jawa Tengah apa yang belum saya sebutkan. Untuk kesenian di Jawa Tengah ada banyak juga. Di sini saya mengambil 4. Yang pertama ada tari gambyong. Tari gambyong itu adalah tarian tradisional yang berasal dari Surakarta. Biasanya itu ditampilkan sebagai hiburan dalam berbagai acara. Kemudian ada tari beksan wireng, yaitu tarian klasik dari Jawa Tengah juga yang menggambarkan keprajuritan dalam ketangkasan berperang dengan gerakan-gerakan yang kuat. Kemudian ada tari serimpi, yaitu tarian yang biasanya itu dibawakan oleh 4 penari putri dengan gerakan yang lembut dan anggun yang melambangkan keanggunan dan kelembutan wanita Jawa. Selanjutnya ada tari bedoyo, yaitu tarian klasik di Jawa Tengah yang sakral dan hanya dibawakan di istana saja. Dan yang terakhir adalah pakaian adat Jawa Tengah. Untuk pakaian adat Jawa Tengah yang untuk perempuan ya, yakni kebaya. Kemudian untuk laki-laki itu ada beskap. Beskap itu kancingnya ada 6 yang melambangkan rukun iman. Kemudian ada surjan. Surjan ini juga pakaian yang digunakan untuk laki-laki. Dia itu memiliki 3 kancing yang di dalam itu melambangkan nafsu manusia. Kemudian untuk 6 kancingnya itu melambangkan rukun iman. Selanjutnya ada batik. Nah, untuk batik ini kan motifnya ada banyak. Setiap motif itu memiliki makna yang berbeda-beda. Oke, sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang pas atau berkenan di hati kalian, saya minta maaf. Sampai jumpa besok di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.